Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang perabot. Kita akan membaca dari surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Beberapa pengandaian dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan tugas, peran, atau fungsi orang-orang percaya di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan. Seperti orang percaya dikatakan sebagai garam, sebagai terang, juga diumpamakan sebagai seorang prajurit, seorang olahragawan, sebagai anggota daripada satu tubuh. Nah, pengandaian-pengandaian itu tentu memiliki makna sendiri-sendiri. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, orang percaya diumpamakan seperti satu perabot di dalam sebuah rumah. Perabot ini adalah benda atau alat yang dipakai untuk tujuan tertentu. Pasti namanya perabot itu bisa dipakai untuk tujuan tertentu. Kalau ada satu benda yang tidak bisa dipakai untuk apa-apa, dia tidak bisa dikatakan sebagai perabot. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, ada perabot-perabot di dalam satu rumah itu yang terbuat dari emas, perak, ada juga perabot dari kayu, dari tanah. Memang pada konteks zaman dahulu, emas itu nilainya berbeda dengan sekarang. Ya, pada zaman dulu orang bisa mempunyai perabot makan, ya, cawan dari emas, apalagi perabot di dalam satu istana raja. Ya, perabot makannya raja itu semua terbuat dari emas. Itu beda konteks dengan zaman sekarang. Ya, emas tidak mungkin dipakai sebagai perabot. Dari ayat yang kita baca ini tadi ada dua jenis perabot. Ya. Perabot yang dipakai untuk tujuan yang mulia dan perabot yang dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Nah, perabot yang dipakai untuk tujuan yang mulia ini adalah perabot yang terbuat dari emas dan perak, terbuat dari logam mulia. Emas dan perak ini di dalam Alkitab umumnya berbicara tentang sesuatu yang berharga, yang mulia, yang kudus, yang suci di mata Tuhan. Sedangkan kayu dan tanah ini menggambarkan sifat manusiawi, manusia. Nah, apa yang membedakan perabot ini? Ya, membedakan ini adalah bahan dasar dari perabot itu. Ya, yang dari emas dan perak dipakai untuk tujuan yang mulia. Dan ini dijelaskan tadi di ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi pembedaannya bukan berdasarkan kepada kemampuan, ya, keterampilan seseorang atau jenis pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan seseorang, tetapi berdasarkan kepada kesucian hidupnya. Orang yang melayani Tuhan dengan kemampuan yang hebat, punya banyak keterampilan, tetapi jika dia tidak menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka Tuhan memandang dia sebagai perabot yang tidak mulia. Sebaliknya, orang yang melayani Tuhan dengan kemampuan yang sangat terbatas, yang sangat minim, ya mungkin hanya bisa melakukan hal-hal yang sederhana, menyapu gereja misalkan, atau melakukan hal-hal yang dianggap orang tidak terlalu terhormat begitu. Tetapi apabila ia hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, melayani Tuhan dengan hati yang suci, hati yang tulus, maka Tuhan memandang dia sebagai perabot yang mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai apakah ya, kita di dalam rumah Tuhan? Ya, kita semua Tuhan inginkan memiliki fungsi menjadi perabot. Tidak ada pengangguran di dalam rumah Tuhan. Tidak ada orang yang tidak bisa dipakai. Semua orang bisa Tuhan pakai kalau dia mau menyediakan dirinya menjadi perabot.
Nah, setelah menjadi perabot, ya tidak cukup ya kita hanya menyediakan diri sebagai alat yang bisa dipakai Tuhan, melakukan tugas, pekerjaan, pelayanan di dalam rumah Tuhan, tapi kita harus meningkatkan kualitas kita. Kalau kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak benar, kita hidup dalam kesucian dan kekudusan, Tuhan akan menempatkan kita sebagai perabot-perabot yang mulia. Pilihan atau ketentuan ada di pihak kita. Kemampuan kita ya, tidak menentukan mulia atau tidaknya kita di hadapan Tuhan. Karena kemampuan atau talenta itu karunia Tuhan. Tetapi kesucian hati kita, itulah yang menentukan mulia atau tidaknya kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita menjaga hidup kita dengan kesucian, dengan kekudusan. Dan kita percaya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dengan kemampuan yang terbatas pun Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya yang mulia di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya orang yang dipakai oleh Tuhan itu akan Tuhan perlengkapi. Mungkin kemampuan awalnya sangat terbatas, tetapi dia betul-betul Tuhan lihat sebagai perabot yang bisa dipakai untuk tujuan yang mulia. Saya yakin Tuhan akan makin menambah-nambahkan kemampuannya. Yang penting bagaimana kita menjaga hati kita, menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, betul-betul melayani Tuhan, memberikan hidup kita dengan hati yang tulus, hati yang suci, tidak tercemar oleh dosa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk menjadi alat dalam rumah Tuhan, untuk menjadi seseorang yang punya fungsi, punya tujuan untuk dipakai di dalam pekerjaan-Mu. Beri kepada kami kemampuan ya Tuhan untuk kami menguduskan hati kami, menguduskan seluruh hidup kami dari berbagai macam pencemaran dosa, sehingga Tuhan bisa memandang kami sebagai perabot yang mulia. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah mengampuni segala kelemahan kami, sudah menebus hidup kami dari hal-hal yang buruk, dan kami memiliki kemampuan untuk kami hidup suci dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami untuk dipakai menjadi perabot-perabot untuk tujuan yang mulia. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.